Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Di dalam wilayah langit imajiner, Qi Yin Yun abadi, bunga-bunga eksotis bermekaran penuh, rumput ditutupi dengan rumput, peri terbang, dan kera putih menari seperti negeri dongeng. Namun, di dunia yang tampaknya damai ini, ada arus bawah, dan 8 pria dan wanita muda mengawasi seorang pria dan wanita di kelompok bunga. Tidak ada sinar cahaya di tubuh pria itu, dan tubuhnya yang cerah memancarkan harta yang samar, tetapi matanya redup dan wajahnya kosong. Meskipun wanita itu acak-acakan dan sanggulnya mengembang, sulit untuk menyembunyikan keanggunan generasinya, tubuh yang anggun dan anggun memancarkan atmosfer suci. Sangat memalukan. Dia mengarahkan jarinya ke pria telanjang di depan matanya dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Tubuh itu tampak sedikit bergetar. Menkir tidak pernah berpikir bahwa akan ada hari seperti itu, penerus kontemporer yang paling menonjol dari tempat suci kuno di aula kuno Tangdang terjerat dengan seorang pria telanjang beberapa saat yang lalu, yang membuatnya sangat marah dan merasakan kegilaan. Pada saat ini dia dalam keadaan kacau. 8 pria dan wanita di luar semak saling memandang, mengapa mereka berharap adegan seperti itu terjadi. Keturunan tanah suci kuno dan Tai sangat suci di mata dunia. Pengganti mereka yang paling terkenal, mimpi peri, baru-baru ini mendapatkan banyak ketenaran di daratan. Inkarnasi keadilan adalah simbol keindahan dan kesucian, peri yang jatuh ke dalam debu, tetapi di depannya. Chenan tampaknya tidak merasakan mata aneh dari 8 orang di sampingnya, juga tidak merasakan gelombang pembunuhan dari wanita cantik di depannya. Dia tidak memiliki mata, dan bergumam dengan kata-kata dari daratan fantasi peri kuno, saya adalah orang yang telah diubah oleh langit. Saya adalah orang mati. Kekuatan para dewa dan setan tidak dapat menyembunyikan kematian seperti lautan yang luas. Napas. Melawan langit dan mengubah hidup Anda. Petik 2. Kata-kata dewa dan iblis tidak dikenal sangat mengejutkan pikirannya, dia sepertinya mengerti apa yang dia rasakan dan merasakan kesedihan di hatinya. Ini adalah takdir untuk menyelamatkan hidup seseorang, apakah itu niat baik untuk menyelamatkan, atau ada manipulasi yang direncanakan? Siapa orang yang mengubah hidupku untukku? Apakah dia yang memberi saya kekuatan iblis ilahi, atau akumulasi ribuan tahun kuburan ilahi? Apakah saya seorang orang mati yang hidup? Apakah saya benar-benar memiliki napas kematian seperti laut? Apakah saya diselamatkan secara tidak sengaja, atau apakah saya selalu dikendalikan oleh takdir saya? Chen Nan memiliki keraguan yang tak berujung di hatinya. Dia bertanya pada dirinya sendiri berulang kali. Angin sepoi-sepoi berayun dengan lembut, pohon giok hijau bergoyang, bunga-bunga beraroma, dan jantungnya segar, tetapi suasana hati semua orang di ladang saat ini sulit dipahami. Roh pembunuh dingin itu meresap ke ladang, napas dingin yang pahit membuat orang-orang gemetar, pedang naik ke langit, dan kemudian jatuh lurus ke bawah, ketika langit jatuh ke arah Chenan. Menkер menyerang dengan marah, pedang terbang yang dipanggil bersinar cerah dan membunuh dengan saksama, dan tampak seperti seekor kuda, dia menebas leher Chenan. Chenan jatuh ke dalam kebingungan, tetapi itu tidak berarti bahwa pikirannya benar-benar bingung, dan pembunuhan yang kejam itu langsung membangunkannya, karena insting, dia menginjak langkah virtual dewa dan dengan cepat melesat ke samping. Pedang terbang itu terkait erat dengan pikiran beku itu, dan bergerak dengan pikiran beku itu. Dalam jarak pendek, dapat dikatakan dikendalikan sesuka hati seperti siku. Saat pedang terbang mengenai langit, pedang itu langsung berubah arah dan berubah menjadi pelangi yang cerah. Terbang ke Chenan lagi, napas dingin, menyebabkan suhu di dekatnya turun tajam, dan membunuh binatang-binatang kecil yang kehabisan tanpa henti dalam kepanikan, dan suasana damai lenyap seketika. Gas pedang yang terdengar seperti cici meledak di mana-mana. Menari, melayang-layang. Tampaknya terperangkap dalam musim dingin yang parah di dekat semak bunga, langit penuh energi pedang, pedang terbang bercahaya mengejar Chen Nan secara horizontal dan vertikal, jika bukan gerak kakinya yang tertinggi, ia telah terluka di bawah pedang terbang. Chen Nan secara bertahap sadar, dia tentu tahu mengapa Menkir ingin membunuhnya, tetapi pada saat ini semua penjelasan pucat dan lemah, baik benar dan salah jelas dalam hati mereka, pihak lain ingin membunuhnya tidak lain adalah naluri karena malu reaksi. Dia mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya, mengangkat pedangnya untuk memblokir pedang terbang dengan pembunuhan tak terbatas di udara, dan ujung tajam berwarna kuning keemasan terinspirasi dari pedang panjang, bertabrakan dengan pedang terbang yang brilian, dan pecah. Cahaya yang menyilaukan, energi bergoyang di mana-mana, dan cabang-cabang serta dedaunan yang dihancurkan oleh bunga-bunga dan pohon-pohon di dekatnya musnah. Namun, Fei Jian hanya berhenti sebentar setelah diblokir, dan seperti sebelumnya, kecepatannya tidak berubah, dan ia menebas Chenan lagi. Chen Nan ketakutan, diam-diam ngeri dan bermimpi tentang budidaya ke RCU. Dia buru-buru menempatkan seluruh keterampilan tubuhnya pada pedang panjang. Pedang panjang yang terbuat dari stainless steel langsung diubah dari besi vanadium menjadi esensi emas. Bergetar lembut seolah-olah itu hidup, dan berbisik. Pedang panjang emas dan pedang terbang yang menyilaukan langsung bertabrakan, dengan suara keras, cahaya terang bergerak, tubuh Chen Nan terbang tiba-tiba, dan pedang panjang di tangannya terputus hidup-hidup, hanya saja setengah di tangan. Dia merasakan sakit di dada dan perutnya, tenggorokannya manis, dan seteguk darah hampir keluar dari mulut. Pada saat ini, ia akhirnya menyadari bahwa memang ada kesenjangan besar dengan Menkir, pengganti kontemporer yang paling menonjol dari tanah suci kuno dan Tai benar-benar layak menjadi salah satu dari 10 tuan muda teratas di daratan. Pewaris keturunan dan Taixuan. Pakaian putih Menkir berkibar,
rasa malu dan amarah di wajahnya yang cantik secara bertahap bertemu, tetapi niat membunuh di matanya tetap tidak berkurang. Setelah dia melambaikan tangannya, Fei Jian menebas Chen Nan lagi. Chen Nan sangat kesal. Kekuatan magis dari seluruh tubuh berbalik dengan hatinya, dan Xuan Gong terus berlari. Ketika dia mulai berlari, dia siap untuk melepaskan perang. Namun, pada saat ini, Xiao Feng, penguasa pertama Shen Feng Chou Lege, dan Qianlong, guru misterius Xian Wu Chou Lege, menembak pada saat yang sama. Keduanya bergegas seperti kilat, meninggalkan dua bayangan di tempat, melintasi rak dengan satu pedang dan satu pedang. Pedang terbang dari benturan, ledakan. Dengan suara langit yang keras, ketiga tubuh Mengkir, Xiao Feng dan Qianlong semua bergetar sedikit, dan ketiganya mundur selangkah tanpa sadar pedang terbang yang mulia kembali ke tangan Mengkir. Berkumpul dan mengembalikan ketenangan lagi. Para penonton terkejut, kekuatan Mengkir benar-benar sangat tinggi, dan kekuatan dua tuan yang bekerja bersama akan sama dengannya. Tapi Chen Nan tidak berpikir begitu. Baru-baru ini, dia telah melihat bahwa Xiao Feng dan Qianlong menyembunyikan kekuatan mereka, dan mereka belum mencoba yang terbaik. Namun, bahkan kemudian, dapat dilihat bahwa kekuatan Mengkir memang sangat kuat. Meskipun Xiao Feng kasar, dia bukan pria yang kasar. Dia membujuk, kalian berdua harus marah. Pada saat ini kita harus bersatu. Kita tidak boleh saling berhadapan. Kita harus bersatu. Dengan luar dan mencoba melarikan diri dari sini. Qianlong juga berkata dengan serius, saudara Xiao benar, kita tidak boleh saling membenci. Baru saja kita semua memasuki ilusi yang mengerikan, apa yang terjadi dalam ilusi adalah kesalahpahaman. Ini bukan suatu kepastian penyebab kesalahan seseorang berasal dari dewa dan iblis yang tidak dikenal. Petik 2. Chen Nan memanfaatkan kesempatan ini dengan cepat mengenakan pakaiannya yang berserakan di tanah. Pada saat ini, yang lain juga datang dan membujuk Mengkir. Meskipun adegan itu sangat memalukan, situasi ketegangan tidak lagi ada. Mengkir berangsur-angsur tenang, memikirkan adegan dalam ilusi, wajahnya benar-benar tidak bisa digantung, dalam ilusi mengerikan dan Mei, itu adalah Chen Nan yang dia buru-buru, dan dia menariknya pakaian dua orang. Mengkir pantas menjadi penerus yang paling menonjol dari tempat suci kuno di Dantai, dalam sekejap, dia menyingkirkan niat membunuh di wajahnya, warna tenang di wajahnya, menolak menyebutkan hal-hal barusan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia melihat ke sekeliling kerumunan, dan kemudian berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, kita terlalu terburu-buru, kita benar-benar tidak boleh membobol kedalaman jedi yang mati. Sekarang kita terjebak dalam ilusi langit ilusi, aku takut sulit untuk melarikan diri dari sini. Semua orang diam. Pada saat ini, tidak ada yang bisa melarikan diri dari sini. Meskipun dewa dan iblis yang tidak dikenal tidak ada di samping mereka, mereka sekarang terisolasi dari dunia luar, dan mereka tidak tahu bagaimana cara keluar dari ilusi ini. Tempat ini tampaknya seperti dunia lain. Chen Nan diam-diam menghela nafas bahwa Mengkir cukup yakin bahwa hal yang memalukan itu terjadi. Jika seorang wanita biasa sudah malu dan marah, bagaimana dia bisa berdiri di sini tanpa mengubah wajahnya, tetapi dia tampaknya tidak peduli, dan dia tidak pernah melihat keluar fluktuasi. Dalam hati Chen Nan, Mengkir dan Taixuan sangat mirip, mereka sangat berpikiran dalam, dan mereka harus mengambil tindakan pencegahan ekstra di masa depan. Semua orang di lapangan saat ini dapat dikatakan saling memikirkan satu sama lain, memikirkan cara untuk melarikan diri dari sini. Chen Nan secara tidak sengaja menyapu kerumunan dan menemukan bahwa Ling Yun, tuan muda dari keluarga Ling, salah satu dari 10 keluarga pembudidaya di daratan timur, mengungkapkan sedikit kebencian kepadanya, yang mengejutkannya, tetapi tatapannya yang kejam segera muncul. Lenyap. Chen Nan selalu merasa bahwa tuan muda keluarga Ling yang memiliki alis pedang dan heroik ini tampaknya memiliki penampilan yang beragam. Meskipun kata-kata dan sopan santunnya menunjukkan kultivasi diri yang sangat baik, Chen Nan selalu merasa bahwa dia agak munafik, tentu saja ini sepenuhnya itu adalah intuisi naluriah. Memasuki kematian jadi pada waktu itu, ketika Mengkir mengusulkan untuk membaginya menjadi dua kelompok petualangan, Ling Yun mencoba mempertahankan Mengkir dan menemukan alasan untuk membiarkannya berjalan di belakang. Chen Nan melihat beberapa petunjuk pada waktu itu, dan jelas bahwa Ling Yun adalah mengucapkan yang baik kepada Mengkir tentu dapat dilihat sebagai pengejaran, tetapi dalam kasus itu, ia jelas menunjukkan keegoisannya, meninggalkan bahaya bagi orang lain dan keselamatan bagi bangsanya sendiri. Pada saat ini, Chen Nan melihat sedikit kebencian di matanya, dan hatinya jernih. Pasti membencinya dan keterikatan telanjang Mengkir, tetapi bisakah ini menyalahkannya? Dalam benaknya, evaluasi Ling Yun diturunkan lagi. Pria ini jelas bukan generasi yang baik. Dia memiliki penampilan yang berbeda dan jelas merupakan karakter yang kejam. Pada saat ini, Alice, penyihir wanita bertopeng misterius dari Akademi Ilusi berpaling kepada Chen Nan dan bertanya, Kakak Chen, mengapa Anda dapat berbicara dengan dewa dan iblis yang tidak disebutkan namanya? Bagaimana Anda bisa mengerti bahasanya? 8 orang lainnya selalu memiliki pertanyaan ini, dan Wen Yanqi menatapnya. Chen Nan tahu bahwa mereka akan mengajukan pertanyaan ini cepat atau lambat, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tumbuh di sebuah desa pegunungan kecil yang terisolasi dari seluruh dunia. Relatif terbelakang dan memiliki sedikit kontak dengan dunia luar. Bahasa setempat sangat tua, sepertinya tidak ada itu berubah dengan perubahan di dunia luar, jadi saya bisa membaca skrip kuno dan memahami skrip kuno. Kata-kata yang diucapkan oleh dewa dan setan yang tidak dikenal sangat mirip dengan bahasa yang digunakan di desa pegunungan kuno, jadi saya bisa memahaminya.
Petik 2. Semua orang setengah percaya diri tentang apa yang dia katakan dan tidak sepenuhnya percaya, tetapi tidak ada cara untuk terus menyelidiki. Pada saat pikiran semua orang, ada fluktuasi energi yang hebat di udara, dan bayangan sihir tinggi terbang di atas ladang bunga yang harum, dan dewa serta iblis tak dikenal yang sudah gila kembali. Paksaan yang seperti lautan besar turun dari udara, dan semua orang merasakan jantung berdebar-debar, napas yang sangat tertekan dan membosankan membuat mereka terengah-engah. Tapi dewa dan setan tidak dikenal dengan cepat menghembuskan nafas yang kuat, dan wajah pucat semua orang berangsur pulih. Iblis tak dikenal itu jatuh ke langit, dan sayap-sayap iblis abu-abu dan putih membengkak dengan angin kencang. Lubang besar berdarah di antara dadanya bercahaya dengan cahaya merah menyala, dan bagian kepala yang patah tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Tidak diragukan lagi dia bangun pada saat ini. Dia berdiri di depan semua orang, menatap Chen Nan dengan satu mata tanpa berkedip. Gelombang www.metalnovel.com. Gelombang cahaya merah darah memancar keluar seolah-olah dia ingin menembus tubuhnya. Kata-katanya rendah dan kuat, mengapa? Mengapa aku begitu bingung di dalam hatiku? Mengapa aku merasakan napas yang akrab di tubuhmu? Aku sepertinya melihat diriku sendiri, kau dan aku tampaknya orang yang sama. Tidak ada keraguan bahwa kau juga seorang yang pemberontak pria yang mengubah hidupnya, tapi bukan hanya ini. Apa yang tersembunyi di tubuhmu? Mengapa aku merasa tidak nyaman? Kekuatan hidup yang tak berujung, udara kematian yang luas, mengapa ada dua sifat kehidupan dan kematian yang berbeda, kekuatan keduanya dicampur bersama, rahasia apa yang tersembunyi di dalam kamu? Petik 2. Chen Nan memandang dewa yang tidak dikenal dan setan dengan tenang, tetapi hatinya melonjak. Meskipun dewa dan setan yang terlupakan melupakan banyak hal di masa lalu, dia menyebutkan bahwa dia adalah orang yang diubah oleh langit. Dewa yang tidak dikenal dan setan sepertinya melihat melalui beberapa hal luar biasa yang menimpanya, mungkin dapat menceritakan kepadanya rahasia mengapa ia dapat dibangkitkan. Dalam hatinya, harapan, ketegangan, kegelisahan, ketakutan, dan emosi kompleks lainnya saling terkait. Ia ingin mengetahui kebenaran, tetapi ia takut mengetahui kebenaran. Ada nafas kematian tanpa akhir pada dewa dan iblis yang tidak dikenal, tetapi dia mengatakan bahwa Chen Nan juga orang yang sudah mati, dan kekuatan dewa dan iblis tidak dapat menutupi napas kematian yang luas seperti laut. Menurut pernyataannya, Chen Nan tidak berani berpikir lagi, dia tidak percaya, dia merasa takut di dalam hatinya. Dari mana asalmu? Siapa kamu? Identitas macam apa yang kamu miliki? Kata-kata iblis tanpa nama itu rendah dan bermartabat, dan sepertinya pertanyaan-pertanyaan ini mengandung beberapa hal yang sangat penting. Misteri tampaknya akan terungkap, Chen Nan sangat bersemangat, dan misteri hidup dan mati tampaknya akan muncul ke permukaan. Chen Nan sangat bersemangat, dia hanya ingin mengatur ceramahnya, tetapi dia sepertinya memikirkan sesuatu lagi. Dia menghela nafas, saya ingin menjawab Anda, tetapi saya khawatir Anda akan kehilangan sifat Anda lagi. Saya sudah menanyakan beberapa hal kepada Anda sebelumnya. Anda dalam keadaan gila, dan kemudian Anda secara paksa menyegel apa yang saya katakan kepada Anda. Saya ingin mengatakannya sekarang, tetapi saya tidak berani mengatakannya. Petik 2. Itu saja. Dewa dan iblis yang tidak dikenal itu berpikir dalam-dalam, dan terdiam. Butuh waktu lama untuk dengan sungguh-sungguh mengatakan, aku benar-benar melihat beberapa hal luar biasa di dalam dirimu. Aku tidak tahu mengapa ini terjadi. Aku tidak tahu siapa yang melakukannya. Tunggu saya untuk menyelesaikan semuanya, dan bicara baik-baik dengan Anda. Dia mengarahkan jarinya ke Mengkir dan 9 orang lainnya. Tangan kanan Demon Setan yang tidak dikenal mengayunkan celah besar secara instan di alam fantasi hantu, dan jadi yang redup dan mati muncul di depan semua orang. Melalui energi sihir yang berputar, Anda secara samar-samar bisa melihat tulang sensual di bawah ini. Chen Nan cemas, mendengarkan arti dari dewa dan iblis yang tidak disebutkan namanya, dia sepertinya menembak 9 orang lainnya. Dia buru-buru berkata, lambat, kamu tidak bisa membunuh mereka. Meskipun dia dan 9 orang tidak memiliki persahabatan yang mendalam, mereka pada akhirnya temannya, dia tidak bisa menyaksikan mereka mati. Tidak seorang pun dari mereka yang dapat lulus ujian ilusi langit maya. Menurut apa yang kukatakan sebelumnya, mereka semua harus mati dan menambahkan beberapa hantu lagi ke jadi. 9 orang juga tampaknya merasakan napas yang berbahaya. Mereka tampaknya merasa bahwa dewa dan iblis yang tidak dikenal hendak membunuh. Wang Tianji, seorang murid yang luar biasa dari Vulgar Kuil Xiaolin, bertanya, Saudara Chen, apa yang dia katakan? Chen Nan dengan cepat menerjemahkan kata-kata itu sekarang kepada mereka, dan kemudian membujuk para dewa dan iblis yang tidak disebutkan namanya, tes ilusi belum berakhir. Anda tidak dapat membunuh mereka sekarang. Hanya karena alasan Anda sendiri, ilusi itu dihentikan dan Anda tidak dapat menghitung. Petik 2. Dewa dan setan yang tidak dikenal menggelengkan kepala dan berkata dengan rendah dan tegas, mereka tidak bisa mengalahkan hati mereka sama sekali. Kekalahan telah ditetapkan. Harga kegagalan adalah kematian. Dia berjalan ke 9 orang, dan semangat kekuatan besar hanya sesaat. Di antara mereka, 9 orang merasakan getaran dari jiwa, dan ketakutan akan kematian langsung memenuhi hati mereka. Mereka tahu bahwa kehidupan akan segera berakhir. Pada saat ini, Mengkir tiba-tiba berteriak dalam bahasa peri kuno yang jelek di zaman kuno, 10.000 tahun, 10.000 tahun yang lalu. Tolong katakan padaku, apa yang terjadi tepat 10.000 tahun yang lalu? Mengapa para dewa dan dewa mati? Mengapa para dewa dari benua peri dan benua sihir dikubur bersama?
Siapa yang membangun makam dewa dan iblis? Petik 2. Semua orang tercengang, tidak mengerti mengapa dia juga mengerti kata-kata kuno dari dewa dan iblis yang tidak dikenal, yang terlalu membingungkan. Setelah mendengar kata-kata ini, dewa dan setan tidak dikenal merasa seperti dirangsang. Kedua tangan meraih rambut panjang berwarna merah darah, menjerit di langit, dan semua suara melolong yang besar pucat, dan tekanan besar dari roh membuat semua orang terbelah. Alice, penyihir wanita bertopeng misterius dengan tubuh terlemah, terpana di tempat oleh fluktuasi energi besar di udara, tidak dapat jatuh ke tanah. Chen Nan, yang paling dekat dengan dewa dan setan tidak dikenal, tidak tahan dengan fluktuasi mengerikan di sampingnya, memuntahkan 3 mulut besar darah, dan kemudian jatuh di bunga. Dewa dan setan yang tidak dikenal melesat ke langit seperti orang gila, menabrak langit, dan suara raungan besar mengejutkan seluruh ilusi virtual. Pada saat ini, Mengkir dengan cepat memanggil Taois ke platform Lotus Giok, dan kemudian menginjak platform Lotus bercahaya dan sejernih kristal, dan retakan besar yang pecah dari ilusi langit virtual terbang ke jedi kematian. Seketika menghilang dalam energi sihir. Semua orang tiba-tiba menyadari alasannya. Semua orang kagum pada pikiran dan kebijaksanaan Mengkir. Dia benar-benar mengingat kata-kata kuno yang dikatakan Chen Nan ketika dia berbicara dengan dewa dan setan yang tidak diketahui. Pada saat ini, dia menyalinnya dan membuat kegilaan terstimulasi oleh dewa tidak dikenal dan setan mencari peluang untuk melarikan diri. Ini benar-benar wanita yang sangat pintar, yang harus mengaguminya. Tiba-tiba, perubahan panik terjadi lagi. Ling Yun, tuan muda dari keluarga Ling, salah satu dari 10 keluarga pembudidaya di Cina Timur, tiba-tiba menderita. Dia mengambil gulungan dari tangannya, dan setelah membuka, dia menggunakan tangannya untuk mengganti pisau dan menusuk ke sisi kiri Wang Tian, seorang murid kuil Xiaolin. Di dalam tulang rusuk, darah berhamburan dan menodai gulungan itu. Kemudian Ling Yun dengan cepat menembak lagi dan menikam tubuh perempuan Tyrannosaurus Knight Lisa dan saudaranya Ton, yang semuanya terjadi dalam sekejap, tidak ada yang mengira dia akan tiba-tiba menembak ke arah temannya. Darah yang memuntahkan sepenuhnya mewarnai gulir itu merah, dan cahaya merah darah menyilaukan meletus dari gulir itu, melonjak di udara bergelombang-gelombang fluktuasi energi magis. Di langit, iblis yang tidak disebutkan namanya itu merasakan fluktuasi kuat dalam energi magis. Meskipun ia jatuh ke dalam kondisi gila, ia tidak sepenuhnya kehilangan sifatnya. Tangan kirinya melambai berulang-ulang, dan iblis-iblis hitam bersinar turun dari udara, tetapi masih memperlambat lampu merah satu langkah. Lampu merah menyala, dibungkus Ling Yun dan menghilang di udara secara instan, tetapi ki iblis hitam benar-benar menghilangkan jalur ilusi langit virtual. Retakan besar diblokir. Fluktuasi energi magis yang intens membangunkan penyihir wanita bertopeng misterius Alice Komat. Dia hanya melihat lampu merah menyala, dan dia berseru, pengorbanan berdarah hidup, sihir ruang, legendaris yang legendaris, kumparan. Semua orang terkejut, hanya 2 rekan yang melarikan diri dalam sekejap. Ketiga sahabat jatuh ke genangan darah. Qianlong dan Xiao Feng buru-buru membantu Wang Tian, Lisa dan Ton bersama-sama, dan dengan hati-hati bergegas membawa mereka. Hentikan pendarahan dan obati luka. Namun, ketiganya terluka parah. Ling Yun menggunakan pisau pengikat telapak tangan untuk tidak hanya menusuk tulang rusuk mereka yang lembut, tetapi juga kekuatan telapak tangan yang luar biasa untuk memecahkan 5 organ dalam mereka. Semua orang sangat marah. Ling Yun terlalu tak tahu malu dan kejam. Untuk melarikan diri, dia tiba-tiba menyerang temannya. Chen Nan jatuh ke tanah oleh dewa yang tidak dikenal, Mo Zhen, tetapi dia tidak pingsan. Melihat semua ini di dalam hatinya, dia mengagumi kecerdasan Mengker dan tidak membenci ketidakberdayaan Ling Yun. Secara umum, dia tidak memiliki perasaan yang baik untuk 2 orang ini. Rencana Mengker dalam dan tidak dapat diprediksi, dan Ling Yun jahat dan jahat. Alice berdiri dan membaca mantra di mulutnya, cahaya putih menyelimuti ketiga orang itu, luka-luka mereka sembuh secara bertahap, tetapi tidak ada tanda-tanda bangun. Aku sudah mencoba yang terbaik, hanya sedikit orang yang mahir dalam sihir kehidupan, meskipun aku sudah berlatih, tetapi aku tidak bisa membantu dengan cedera. Serius seperti itu, semua orang membenci ketidakperasaan tercela Ling Yun. Alice berkata, gulir yang digunakan oleh Ling Yun adalah gulir ajaib luar angkasa legendaris yang dapat mengirim orang ribuan kilometer jauhnya dalam sekejap, tetapi gulir itu tampaknya dibuat untuk ahli nujum jahat. Jika Anda ingin membukanya, Anda harus menggunakan darah dan pengorbanan energi kehidupan. Sihir ruang angkasa telah hilang selama bertahun-tahun, dan sekarang dunia tidak memiliki apa-apa selain bulu. Tidak ada yang bisa membuat gulungan sihir ruang yang kuat. Hari ini saya tidak berharap melihatnya di tangan orang yang tercela itu. Saya pikir dia harus itu digali di sebuah makam kuno. Petik 2. Setelah setengah jam, iblis tanpa nama itu mengamuk di udara secara bertahap menjadi tenang, tangannya melambai lagi, dan darah cahaya merah mengalir ke otaknya, dan ki setan mengerikan muncul di sekelilingnya. Chen Nan tahu bahwa dia menyendiri, dan aku takut arti dari istilah, 10.000 tahun, akan sepenuhnya terputus, dan dunia luar tidak akan pernah bisa menstimulasi dia lagi. Tekanan besar bersinar dari udara. Kali ini dewa dan iblis yang tidak disebutkan namanya tidak menyatu. Dia terbang ke bagian atas kepala semua orang, dan wajahnya agak suram. Selain itu, dia kehilangan setengah dari kepalanya, yang sangat menakutkan. Seseorang melarikan diri di depan saya dengan trik. Saya digoda untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, yang benar-benar menjijikkan. Tapi ini juga penting karena dia memiliki kemampuan untuk membuat saya marah sementara juga memiliki jejak kekaguman.
Sisanya jangan mencoba melarikan diri dengan cara ini. Saya benar-benar menyegel bagian tertentu dari ingatan saya. Sekarang, mari kita akhiri nasib Anda. Petik 2. Iblis yang tidak disebutkan namanya melambaikan tangannya, dan energi iblis yang mengerikan menyelimuti semua orang. Tekanan besar sama besarnya dengan Taisan. Kecuali bahwa Chen Nan didorong ke samping, semua orang jatuh ke tanah. Dewa yang tidak jelas dan setan tampaknya bergerak dengan amarah, dia tidak bisa mentolerir digoda oleh seorang wanita yang jauh lebih buruk darinya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa tidak ada harapan hidup, Chen Nan berteriak, "Ayo, semua orang di sini memiliki sesuatu yang luar biasa. Baru saja wanita itu menggodamu dan membuatmu marah sambil mengagumi kecerdasannya. Aku berani dikatakan bahwa semua orang di sini tidak kalah dengan dia, selama mereka diberi kesempatan gelombang www.metelnovel.com gelombang mereka masih dapat menunjukkan pujian Anda." Petik 2. Dewa dan setan tidak dikenal berhenti bergerak dan menatap Chen Nan tanpa berkedip. Sen berkata, "Beberapa dari Anda benar-benar di luar dugaan saya. Pertama, tubuh Anda aneh dan tidak normal, jadi saya menemukan yang besar. Rahasianya, dan kemudian wanita itu berhasil membuatku gila, dan melarikan diri dengan tenang. Tapi aku bilang itu harus dilakukan, dan mereka tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup dan mati." Petik 2. Ledakan. Ada suara keras, dan energi iblis yang mengerikan melonjak, benar-benar menelan Xiao Feng, Qianlong dan yang lainnya, dan kemudian energi sihir membentuk angin puyuh yang menyapu dunia menuju kedalaman ilusi langit virtual. Dunia burung dan burung yang harum penuh dengan kebobrokan, dan cabang-cabang serta dedaunan ada di mana-mana. Ilusi seperti negeri dongeng sedang sekarat, dan keindahannya benar-benar hancur. Kamu membunuh mereka." Chen Nan terkejut dan marah. Dia tidak pernah berpikir dia adalah orang yang baik, tetapi dia tidak pernah mengakui bahwa dia adalah seorang penjahat. Tidak ada hitam dan putih mutlak di matanya. Benar baik dan jahat, tetapi selalu ada garis moral di dalam hatinya yang tidak bisa dilintasi. Dia bisa kejam, dan kejam terhadap musuh, tetapi dia tidak akan pernah berhati dingin dan tanpa ampun kepada teman dan teman-temannya yang menurutnya bisa dia buat. Dia merasa sangat kesal atas apa yang dilakukan iblis tanpa nama itu, tetapi dia tidak dapat menghentikannya. Dewa dan iblis yang tidak disebutkan namanya tidak berkata apa-apa, mendarat di tanah, dan mengumpulkan napas kuat yang keluar dari tubuhnya. Dia menatap langit dengan sedih, dan kemudian menghela nafas panjang, berkata, "Mari kita bicara, mungkin kita bisa mendapatkan rahasia yang ingin kita ketahui." Chen Nan secara bertahap menjadi tenang dan menenangkan amarahnya. Beberapa hal ditakdirkan untuk tidak memiliki hasil dan tidak dapat diselidiki. Dia tidak ingin melakukan hal-hal yang tidak berarti. Sekarang kekuatan adalah segalanya, dia tidak dapat menyangkal apapun dan melakukan sesuatu yang radikal. Dia berkata dengan dingin, "Jika saya mengatakan sesuatu kepada Anda mungkin kehilangan sifat Anda lagi dan jatuh ke dalam kegilaan. Tidak, aku telah menyegel ingatan akan ketakutan dan ketakutan di hatiku." Iblis tanpa nama itu agak tak berdaya dan sedih. Chen Nan kagum, apa yang bisa membuat iblis merasa ngeri. Dewa dan setan yang tidak dikenal tampaknya melihat keraguannya dan berkata dengan cara yang sepi, "Aku juga tidak tahu apa itu. Aku hanya memiliki kesan yang samar-samar. Aku tidak dapat mengingatnya sama sekali. Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalu yang jauh. Tapi setiap kali saya memikirkannya, setiap kali saya menyebutkannya, secara tidak sadar saya ingin menjelajahi ingatan yang kabur itu, tetapi saya tidak pernah berhasil. Selama saya menyentuh ingatan itu, saya akan kehilangan sifat saya dan jatuh ke dalam keadaan gila, kenangan itu sepenuhnya tersegel oleh saya, dan tidak ada yang akan terjadi lagi." Petik 2. Chen Nan terkejut dan tidak bisa tidak bertanya, "Perasaan macam apa itu? Mengapa Anda memiliki kesan yang samar-samar, tetapi Anda tidak dapat selalu mengingat masa lalu dengan jelas? Anda pernah berkata bahwa Anda tersesat waktu alam semakin lama, dan waktu bangun semakin pendek dan semakin pendek. Apakah itu juga karena ingatan yang tidak jelas itu?" Petik 2. Demon Unknown God menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, "Saya biasanya kehilangan sifat saya dan ingatan kabur itu tidak ada hubungannya dengan itu. Karena masalah spiritual saya sendiri semakin kacau. Adapun ingatan fusi, saya merasa sangat aneh, pasti ada beberapa peristiwa besar di masa lalu yang jauh itu, yang tampaknya mengandung beberapa rahasia yang menghancurkan bumi, tetapi saya benar-benar tidak dapat menangkap informasi yang terkandung dalam memori yang tidak jelas itu. Saya memiliki perasaan bahwa seseorang tampaknya menggerakkan jiwaku. Dengan tangan dan kaki saya menghapus beberapa tanda penting. Saya pikir ini adalah alasan utama mengapa saya tidak dapat mengingat hal-hal itu di masa lalu." Petik 2. Apa? Seseorang menggerakkan tangan dan kakimu. Hapus beberapa tanda dari jiwamu. Seru Chen Nan. Seseorang bahkan menggunakan beberapa cara untuk dewa dan iblis kuno yang terlalu kuat untuk ditambahkan. Agak tak terbayangkan. Ya, ini benar-benar intuisi naluriah. Kamu seharusnya memiliki perasaan yang misterius dan misterius juga. Itu tidak dapat dispekulasikan atau dibuktikan, tetapi itu adalah fakta. Memiliki perasaan seperti itu, Chen Nan mengangguk dan berkata, sebelum dia mati jadi kali ini dia menggunakan intuisinya untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi, dan dia percaya pada intuisi yang dikatakan oleh iblis tanpa nama itu. Dewa dan setan tidak dikenal melanjutkan, semua ini adalah intuisi naluriah. Saya tidak tahu apa faktanya. Tetapi satu hal yang pasti.
Beberapa orang telah memberlakukan segel tertentu pada saya, dan banyak dari kekuatan magis saya tidak dapat digunakan. Sekarang saya hanya mengandalkan kekuatan dan tangan manusia. Saya tidak tahu siapa yang sebenarnya menggunakan metode ini untuk melawan saya. Ini adalah hal yang paling menyakitkan bagi saya. Petik 2. Chenan terkejut, dan kasihan padanya. Bagaimana jika basis budidaya begitu kuat sehingga itu adalah ranah dewa dan setan? Pada akhirnya, itu hanya boneka yang dikendalikan oleh manusia. Tapi pria di belakangnya benar-benar mengerikan, penyimpanan yang kuat dan kuat seperti dewa dan setan tidak dikenal memiliki kemampuan untuk melintasi langit dan bawah tanah, tetapi pada akhirnya. Apakah Anda tahu misteri para dewa dan setan ribuan tahun yang lalu? Apakah Anda tahu mengapa Anda muncul di jedi ini? Chen Nan sedikit enggan, ia ingin tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apa yang terjadi 10.000 tahun yang lalu. Itu pasti telah dihapus dari ingatan orang itu. Memori fusi yang tersisa hanya bisa membuatku gila, dan aku tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna sama sekali. Aku sudah benar-benar menghapusnya sekarang. Segel. Saya tidak tahu mengapa saya muncul di sini. Ini adalah zona awal dari memori utama saya. Sepertinya ingatan saya mulai di sini. Ada warna sedih di wajah dewa dan setan yang tidak diketahui. Saya tidak tahu siapa saya tidak tahu. Dari mana asalnya, dia tidak tahu apa-apa tentang dirinya sendiri. Kenapa kamu tidak pergi dari sini? Iblis yang tidak disebutkan namanya menatap langit, lampu merah di satu matanya redup, dan matanya berangsur-angsur menjadi kosong. Setelah waktu yang lama, dia kembali kepada Tuhan dan menghela nafas, aku tidak bisa pergi dari sini, jiwaku mengingatkanku setiap saat, di sini saya perlu melindunginya. Saya tidak bisa mentolerir siapapun melangkah di sini, dan keberadaan kuat apapun dalam ratusan ribu mil. Jika itu mengancam ini, saya akan menghancurkannya dengan cara apapun. Saya akan selalu menjaga di sini sampai dunia hancur. Petik 2. Kamu tidak tahu apa yang kamu jaga, tetapi kamu masih harus bertahan dengan cara ini. Apakah kamu pikir itu masuk akal? Apa yang tidak kamu mengerti, alam bawah sadar memberitahuku bahwa bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan orang menyerang di sini. Bahkan di hari-hari ketika aku kehilangan sifatku, alam bawah sadarku mengendalikan tubuhku, berpatroli dan menjaga jedi ini. Chen Nan berangsur-angsur menyadari bahwa iblis yang tidak disebutkan namanya mengendalikan energi sihir bergulir yang muncul secara tak dapat dijelaskan di atas Akademi Kamikaze, yang mungkin merupakan eksistensi kuat kendali bawah sadar untuk membunuh Xiaolong, yang berhasil berevolusi menjadi binatang Dewa Orde 6. Tiba-tiba dia teringat ribuan tulang mati di jedi. Tulang putih itu begitu menakutkan. Aku benar-benar tidak tahu berapa banyak orang kuat yang jatuh ke dalamnya. Dia merasa sedikit gemetar dalam suaranya. Apakah itu disebabkan? Petik 2. Demon setan yang tidak diketahui menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya ada beberapa tulang orang kuat yang saya bunuh. Sisanya ada sebelum saya muncul di sini. Apa? Chen Nan terkejut dan bertanya dengan cemas, kapan kamu tiba di sini, sudah berapa lama kamu di sini? Mungkin ribuan tahun, mungkin hampir 10.000 tahun, usianya terlalu panjang, aku tidak ingat. Chen Nan terkejut, ternyata itu adalah peninggalan 10.000 tahun yang lalu. Itu memang rahasia tersembunyi. Apakah ini salah satu medan perang dari bencana ribuan tahun yang lalu? Chen Nan berkata pada dirinya sendiri, tampak bingung pada dewa dan setan yang tidak dikenal, dan berkata, apa yang telah kamu blokir di sini selama ribuan tahun? Orang-orang, siapa sebenarnya yang ingin masuk ke sini? Petik 2. Jadi dikelilingi oleh Majestic Array, dan beroperasi dengan kekuatan bintang-bintang pada hari kerja. Tidak ada yang bisa masuk dan pergi dengan bebas. Ini akan dibuka sekali setiap beberapa ratus tahun, sekitar 100 hari, dan susunan besar akan perlahan mulai setelah 100 hari. Perlawanan besar terbentuk di sekitarnya, sampai barisan besar beroperasi penuh, dan kematian jadi disembunyikan, dan dunia luar sulit ditemukan. Selama periode pembukaan jedi, orang-orang yang bergegas ke sini adalah beberapa yang paling kuat dan abadi pada manusia. Ada banyak pembudidaya alien di Dewa Peri Alam. Kecuali mereka yang ada di alam Dewa Peri, mereka semua datang dengan rasa ingin tahu, tetapi bahkan orang-orang dari alam Dewa Peri hanya beberapa orang sesuai dengan legenda lama ketika saya menemukan ini, sebagian besar makhluk abadi lainnya datang secara tidak sengaja. Petik 2. Chen Nan agak bingung. Informasi yang dia dapatkan hari ini terlalu mengejutkan. Dia sepertinya telah menangkap sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengetahuinya setelah dengan hati-hati memikirkannya. Tidak ada musuh yang pasti untuk dewa dan setan tidak dikenal. Siapapun yang berada di luar peringkat ke-6 akan diserang olehnya ketika ia memasuki radius 100 mil. Tapi Chen Nan masih sedikit bingung. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, aku yang terakhir membobol kematian jedi, mengapa kamu tidak membunuhku? Kamu berbicara tentang 3 bulan yang lalu, ketika hari-hari mengantuk berhenti bekerja. Aku masih tidur. Pada waktu itu, aku pernah merasakan napas yang tidak ada, tetapi aku baru saja bangun. Tanda-tanda belum sepenuhnya terbangun, jadi Anda belum menangkap jejak Anda dengan jelas. Petik 2. Chen Nan mendengar keringat dingin, ketika dia terlalu gegabah. Melalui penamaan dewa dan setan yang tidak dikenal, kabut jedi yang mengerikan berangsur-angsur menghilang, dan dia akhirnya tahu sesuatu tentang itu. Kemudian Chen Nan mengajukan pertanyaan kunci, dengan mengatakan, kadang-kadang ada keributan energi magis di gua terdalam di lembah. Tempat seperti apa di sana?
Dewa dan setan tidak dikenal menggelengkan kepala mereka. Gelombang www.metelnovel.com gelombang berkata, sangat aneh di sana, tampaknya ada sejumlah kecil hari yang mengantuk, selalu berjalan, tidak pernah berhenti. Tidak ada yang bisa menembus ke gua terdalam. Departemen, bahkan saya tidak tahu apa tempat yang paling dalam. Petik 2. Kamu bahkan tidak bisa berjalan ke tempat terdalam. Meskipun berita mengejutkan telah membuat Chen Nan merasa sedikit mati rasa, dia masih merasa sangat terkejut saat ini. Setelah sedikit tenang, dia berkata, ada apakah itu akar dari apa yang ingin Anda lindungi? Petik 2. Tidak, aku tidak tahu persis apa yang ingin aku lindungi, tetapi aku bersedia tinggal di sini, karena alam bawah sadar memberitahuku bahwa itu layak dilindungi dengan hidupku. Di lembah ini, hanya lubang ajaib tanpa dasar membuatku gelisah. Itu membuat saya merasakan permusuhan tanpa sadar di dalam hati saya. Jika bukan karena susunan kecil dan mengantuk, saya akan menghancurkan segala sesuatu di dalam. Itu bukan tempat yang ingin saya lindungi, tapi itu memang mungkin ada beberapa hal yang tidak diketahui dan misterius di dunia yang mengerikan ini. Petik 2. Dewa dan iblis yang tidak disebutkan namanya itu sepertinya jatuh ke dalam mimpi, bergumam, saya tahu. Selalu ada dua kekuatan di lembah ini yang tidak dapat saya jangkau. Nafas membuat saya merasa sangat dekat. Tampaknya menjadi orang yang saya cintai, tapi saya tidak mengerti, saya tidak dapat menemukan dari mana asalnya. Itu membuat saya merasa sangat jijik, dan bahkan merasa sedikit takut, itu tersembunyi di bagian terdalam dari gua ajaib. Petik 2. Chen Nan banyak berpikir, dan akhirnya menggelengkan kepala dan menghela nafas. Kedua kekuatan itu bukan apa yang bisa dia jelajahi. Kekuatan yang membuat para dewa merasa takut tidak seharusnya muncul di dunia manusia. Yang paling penting saat ini adalah menjelajahi misteri kebangkitannya. Mengker melarikan diri dari kematian jedi, dan terbang jauh ke jarak 100 mil sebelum berhenti. Dia berpikir sedikit dan mendarat di gunung. Ling Yun dikirim ke sebuah lembah 5 mil jauhnya oleh sebuah gulungan ajaib ruang angkasa. Setelah lebih dari 2 jam penjelajahan, ia akhirnya menemukan wilayah dan akhirnya menemukan naga cian biru dari ksatria Tyrannosaurus wanita. Ini membuatnya sangat gembira dan melarikan diri dengan cepat. Yalong bukan orang asing baginya, dan dia tidak memusuhi dia. Karakter tercela Ling Yun sekali lagi memainkan peran utama. Setelah penipuan dan lobi berulang-ulang, Yalong membawanya pergi dari gunung dan terbang ke arah kota jahat, dan kecepatannya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Meskipun naga adalah jenis makhluk yang cerdas, itu jauh dari kelicikan manusia. Yalong ditipu oleh Ling Yun, berpikir bahwa tuannya sedang menunggu untuk menyelamatkan kota jahat. Dia tahu bahwa orang di depan adalah Algojo yang nyata. Mengker melihat Ling Yun duduk di punggung Yalong, melompat melewati gunung, warna aneh melintas di matanya, mencoba bangkit, tetapi akhirnya berhenti lagi. Selama proses ini, dia tetap diam. Setelah Ling Yun datang ke kota dosa, dia tidak pergi ke Akademi Kamikaze terlebih dahulu. Ketika dia pertama kali memasuki kota, dia menulis surat, pemimpin paling elit dari keluarga yang dipercepat mengambil naga untuk membantu saya. Dia menulis ribuan kata dengan cara yang elegan, dan kemudian mengikatnya ke kaki burung merpati, dan melepaskannya. Setelah menyelesaikan ini, Ling Yun bergegas ke Akademi Kamikaze. Dewa anonim Moxin berangsur-angsur stabil. Dia menatap langsung ke arah Chen Nan dan berkata, kamu telah banyak bertanya kepadaku. Sekarang mari kita bicara tentang kamu. Dari mana kamu berasal? Mengapa kamu mengerti bahasa kuno yang aku bicarakan? Apa yang kamu miliki? Identitas, mengapa Anda memiliki begitu banyak keanehan di tubuh Anda? Petik 2. Chenan sedikit bersemangat, dan akhirnya harus berbicara tentang rahasianya tentang dirinya. Dengan pengetahuan tentang dewa dan iblis yang tidak dikenal, dia akan dapat melihat melalui rahasia di dalam dirinya. Dia tenang perlahan, mengatur bahasa, dan berkata, di masa lalu yang jauh, dunia sudah jelas, para dewa tinggi, semua orang menggunakan bahasa yang Anda dan saya berbicara sekarang. Saya adalah orang dari periode itu, dalam satu saya mati dalam duel. Tetapi ketika saya membuka mata lagi, saya menemukan bahwa seluruh dunia telah berubah. Mata saya adalah sekelompok dewa dan kuburan iblis yang tak ada habisnya, semua dewa tua sudah mati, saya dibangkitkan dari kuburan para dewa apa yang keluar, semuanya telah berubah. Petik 2. Suara Chenan parau dan bicaranya rendah, meskipun dia sudah beradaptasi dengan kehidupan dunia ini, dia masih merasa tersesat dan bingung saat ini. Silent Demon mendengarkan dengan tenang, sampai Chen Nan selesai berbicara, dia meraih punggungnya, dan segera wajahnya menunjukkan warna yang mengejutkan, dan kemudian dia mulai menutup matanya dan bermeditasi. Butuh waktu lama sebelum dia menutup matanya, membuka matanya dan berkata, sejak aku menemukan rahasia di tubuhmu, aku telah curiga bahwa kamu seperti aku, tubuh itu telah lama mati, dan jiwa dipenjara dalam tubuh yang mati. Setelah mendengar ini, Chen Nan melangkah keluar dan mengambil beberapa langkah. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini, dan wajahnya ngeri. Demon setan yang tidak diketahui melambaikan tangannya dan berkata, jangan takut, segalanya jauh dari sesederhana itu. Dengarkan aku selalu curiga bahwa seseorang secara paksa menjebak jiwaku di tubuhku yang mati, jadi aku melihat. Tubuhmu penuh dengan banyak nafas kematian, saya pikir Anda juga adalah orang mati yang masih hidup, nampaknya ini bukan masalahnya sekarang. Dapat dipastikan bahwa setelah kematian Anda, beberapa orang memang telah mengerahkan segala cara untuk melawan Anda, mengubah hidup Anda dan membiarkan Anda dilahirkan kembali.
Meskipun nafas kematian yang tak berujung tersembunyi di dalam tubuh, ia juga dipenuhi dengan banyak vitalitas, dan kehidupan dan kematian diintegrasikan menjadi satu. Ini adalah pertama kalinya saya melihat anomali semacam itu. Petik 2. Chenan merasakan sedikit kenyamanan di hatinya. Dewa dan setan tidak dikenal melanjutkan dengan mengatakan, jika Anda mengambil nyawa yang mengancam jiwa melawan langit, saya pikir ada banyak makhluk kuat di dunia yang dapat melakukannya, tetapi jika Anda benar-benar menyelamatkan seseorang yang telah mati untuk waktu yang lama, ini terlalu banyak. Sungguh mengerikan, kultivasi semacam ini dapat digambarkan sebagai pelayanan yang baik. Pikirkanlah, jika dia mau, bisakah dia memanggil jiwa kuno dan kuat dalam legenda? Saya tidak dapat membayangkan bahwa orang seperti itu ada. Tapi untungnya, dia jauh kurang kuat dari yang saya kira. Petik 2. Setan anonim berpikir sejenak dan berkata, alasan mengapa Anda dapat dibangkitkan adalah bahwa, di satu sisi, Anda mengandalkan perilaku kultivasi tertinggi orang itu, mengubah hidup Anda untuk Anda, dan menyatukan kembali jiwa Anda yang hilang ke dalam tubuh Anda. Di sisi lain, mengandalkan aura yang dipancarkan oleh para dewa dan iblis yang mati di makam para dewa dan iblis, untuk membantu Anda meregenerasi ki Anda. Pria yang telah mengubah hidup Anda untuk Anda, dapat digambarkan sebagai menakutkan, bahkan bisa mengenai idenya kepada para dewa dan setan yang telah mati. Benar-benar jenius di kepalaku. Petik 2. Chenan lega hatinya, mengambil napas, dan tidak lagi khawatir. Dewa yang tidak dikenal dan setan memandangnya dan berkata, pemakaman dewa dan rusa adalah tempat yang sangat istimewa, penuh dengan nafas para dewa, mudah untuk mengumpulkan nafas kehidupan, dan itu adalah tempat yang sangat baik untuk kelahiran kembali Anda. Ada gas kematian. Orang yang mengubah hidup Anda karena Anda pasti telah menempatkan beberapa formasi misterius di sekitar makam kecil Anda, menghalangi gas kematian dan mengumpulkan gas kehidupan. Ki tidak dapat sepenuhnya ditolak ketika Anda menyerap vitalitas tanpa akhir, Anda juga mengumpulkan vitalitas tanpa akhir di tubuh Anda, tetapi ada lebih banyak vitalitas, tetapi jika suatu hari pola ini jika Anda hancur, Anda sekali lagi akan jatuh ke dunia entah dari mana. Petik 2. Chenan terkejut, dia tidak mengharapkan bahaya tersembunyi sebesar itu. Iblis anonim, hanya energi kematian tanpa akhir dalam tubuh Anda yang bisa sepenuhnya dihapus dari tubuh Anda, tetapi bahaya yang tersembunyi dapat sepenuhnya dihilangkan. Tetapi jika Anda menggerakkan seluruh tubuh, Anda akan mengganggu pola hidup dan mati jika Anda ceroboh, maka Anda akan sepenuhnya menghilang. Mustahil untuk menyatukan kembali jiwa-jiwa, jadi bahkan saya tidak berani membantu Anda. Petik 2. Chenan sangat besar untuk sementara waktu, dan ketika dia pertama kali melirik rahasia kebangkitan, ada sedikit kekhawatiran lagi. Dewa dan setan tidak dikenal menghibur, meskipun energi mati di tubuh Anda sulit diekspor keluar dari tubuh, jika tidak ada kecelakaan yang terjadi, pola hidup dan mati yang rumit tidak akan mudah dipatahkan. Secara umum, Anda tidak akan memiliki bahaya. Chenan tidak berpikir begitu, dia merasa seperti satu tong obat Za dimakamkan di tubuhnya, dan itu mungkin terbakar dan meledak jika dia tidak hati-hati. Dewa setan tidak dikenal, kestabilan pola hidup dan mati bukanlah bahaya tersembunyi terbesar Anda. Bahaya tersembunyi terbesar Anda berasal dari kekuatan para dewa dan setan di tubuh Anda. Meskipun orang yang mengubah hidup Anda untuk Anda tidak terbatas di mana, ia belum menghitung yang lain. Seiring berjalannya waktu, nafas para dewa adalah kondensasi nafas kehidupan, dan kekuatan para dewa dan iblis yang menghilang juga secara perlahan kondensasi. Kekuatan para dewa dan iblis telah menumpuk dan terakumulasi dalam tubuh Anda selama ribuan tahun, dan telah mencapai tingkat yang cukup objektif. Ketika Anda sedang kesurupan, saya membuka mata saya dan menemukan bahwa ada dua bola cahaya yang terkondensasi oleh kekuatan iblis dalam tubuh Anda, dan mereka bahkan mengeluarkan denyut kehidupan, yang jelas merupakan dua makhluk hidup. Saya khawatir suatu hari Anda akan digigit oleh mereka. Petik 2. Chenan sedikit gugup dan berkata, menurutmu kapan mereka akan mulai menggigitku? Ini tidak mudah untuk dikatakan, tetapi satu hal yang pasti, mereka tumbuh bersama tubuhmu, mereka akan memakanmu kembali suatu hari di pagi hari, dan kemudian keluar. Otak Chenan menggedor, dan dalam sekejap muncul pikiran aneh di dalam hatinya, tetapi itu sama sekali tidak lucu, dan itu mengerikan. Dia merasa dingin di punggungnya, dan jantungnya ketakutan. Dia gemetar, jadi, bukankah tubuh saya yang terbaik untuk mereka? Itu saja, dewa dan iblis yang tidak disebutkan namanya harus berbisik. Tiba-tiba dia tampaknya mengerti arti Chenan. Dia menembakkan lampu merah yang menakutkan dengan satu mata dan kehilangan suaranya. Kamu pikir. Chenan merasakan sedikit kedinginan di dalam hatinya dan tersenyum pahit, bagaimana seseorang dengan kemampuan universal dapat membantu saya tanpa alasan. Saya pikir semuanya ada dalam perhitungannya, saya hanya bertindak sebagai tungku yang buruk, hasil yang dia inginkan adalah bahwa dua kehidupan di tubuh saya datang ke dunia ini. Petik 2. Berarti bagus. Sungguh sebuah pertandingan besar. Dewa dan iblis tak bernama itu tidak bisa membantu mengungkapkan warna yang mengejutkan. Dia berkata dengan suara yang dalam, jika ini benar-benar permainan di bawah arahan orang tertentu, hasil yang dia harapkan pasti akan sangat tinggi. Butuh ribuan tahun untuk menyelesaikannya, tetapi dia benar-benar murah hati. Siapa dia? Apa yang akan dia lakukan? Petik 2.
Dewa dan setan tidak dikenal tiba-tiba muncul dengan kesakitan. Gelombang www.metalnovel.com. Gelombang menarik rambut merahnya yang berdarah kencang. Dia tampaknya berusaha keras untuk berpikir kembali, seolah-olah dia telah memahami esensi masalahnya. Wajahnya yang garang terus-menerus dipelintir, tetapi pada akhirnya dia hanya mengeluh dengan kesakitan dan menghela nafas tanpa daya. Chen Nan Moran, jika dugaan ini benar, ini benar-benar mengerikan. Apakah itu penyelamatan dengan niat baik, atau itu situasi yang mengerikan? Semuanya penggemar. Tidak apa-apa jika itu penyelamatan dengan niat baik. Akan selalu ada sesuatu di dunia yang tidak terbayangkan tetapi terjadi secara kebetulan. Tetapi jika itu adalah operasi yang melelahkan dan situasi besar sengaja dibuat, maka tata letak orang-orang terlalu mengerikan. Mana penuh dengan pikiran, bijaksana, dan dikelola dengan susah payah selama 10.000 tahun. Orang macam apa dia? Apa yang akan dia lakukan? Hasil apa yang dia harapkan? Angin sepoi-sepoi bertiup lembut, mengacak-acak rambut panjang Chen Nan dan hatinya, dan pada saat ini dia merasa bingung. Ini adalah seorang pemuda biasa ribuan tahun yang lalu, setelah kematiannya selama ribuan tahun, ia dibangkitkan dari kuburan kuno, kipas kebangkitan berjalan selama bertahun-tahun di Wanzai, menyembunyikan rahasia yang tak ada habisnya, berisi rahasia para dewa dan setan. Ditutupi oleh kabut tak berujung. Iblis dewa yang tidak dikenal menghela nafas berat dan menepuk pundaknya, berkata, jangan khawatir, semuanya hanya tebakan. Apa kebenarannya? Tidak ada cara untuk menebak sekarang. Apa yang ingin saya terjadi pada Anda belum tentu. Konspirasi tidak boleh menjadi biro yang sengaja dibuat oleh seseorang. Anda mencoba mengingat petunjuk penting dan berharga apa yang Anda miliki. Katakan pada saya untuk melihat, mungkin saya bisa menebak apa. Petik 2.